Halo, ketemu lagi di channel Physics Problem Solving. Buat kamu yang pertama menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui upload terbarunya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Buat subscribe, like, dan share-nya, terima kasih. Sebuah balok yang masanya 4 kg meluncur tanpa kecepatan awal di atas bidang miring yang panjang dan licin. Sudut kemiringan bidang alfa, tan alfanya sama dengan 3/4 dan G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Tentukan A. Gaya normal pada benda, B. Percepatan yang timbul pada benda, C. Jarak yang ditempuh setelah 5 second. Untuk membahas ini, data yang bisa teman-teman peroleh adalah yang pertama adalah massa balok 4 kg. Kemudian kecepatan mula-mulanya 0 meter per second. Kemudian gaya geseknya 0 karena licin. Sudut yang dibentuk besarnya adalah tan alfa sama dengan 3/4 sehingga sin alfanya sama dengan 3/5 dan cos alfanya sama dengan 4/5. Kemudian ada gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan berapakah n gaya normalnya, kemudian percepatannya, dan jarak yang ditempuh setelah 5 second. Untuk menyelesaikan ini, pertama lihat dulu gambar berikut ini. Sebuah benda berada pada bidang miring dengan kemiringan alfa. Karena benda ini memiliki massa sehingga memiliki berat benda, yaitu W sama dengan M dikali G. Kemudian kita gambar koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Nah, setelah itu kita tentukan sudut yang besarnya sama dengan alfa. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Karena W ini membentuk sudut alfa terhadap sumbu Y, maka kita bisa menguraikannya terhadap sumbu X juga. Besarnya sumbu X dan sumbu Y adalah, sumbu X besarnya adalah W sin alfa, sedangkan untuk sumbu Y besarnya adalah W cos alfa. Selain gaya hasil penguraian ini, ada juga gaya normal besarnya adalah N yang arahnya tegak lurus dengan bidang. Kita gunakan rumus hukum Newton pertama, kedua, dan GLBB dipercepat. Untuk hukum Newton pertama yaitu sigma F sama dengan 0. Untuk hukum Newton kedua adalah sigma F sama dengan M kali A. Dan untuk GLBB dipercepat itu ada 3 persamaan. Di situ adalah Vt sama dengan V0 tambah A kali T, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Yang berikutnya adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Nanti kita pilih persamaan yang sesuai dengan data yang kita miliki. Kita lihat dulu yang untuk sumbu Y. Untuk sumbu Y itu berlaku persamaan sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat di sumbu Y. Di sumbu Y itu ada 2, yaitu N dan W cos alpha. Sehingga untuk sigma Fy-nya adalah N dikurang W cos alpha sama dengan 0. Kenapa dikurang? Karena arahnya berlawanan. Kita uraikan N dikurang M kali G cos alpha sama dengan 0. Masukkan nilainya. N dikurang 4 kali 10 dikali 4/5 sama dengan 0. Sederhanakan, N dikurang 32 sama dengan 0. N-nya sama dengan 32 Newton. Berikutnya, kita lihat sumbu X. Untuk sumbu X ini ada W sin alpha. Kita masukkan ke persamaan sigma Fx sama dengan M dikali A. Menjadi, untuk sigma Fx-nya itu sendiri adalah W sin alpha sama dengan M dikali A. Masukkan nilainya. 40 dikali 3/5 sama dengan 4A. Sederhanakan, 8 dikali 3 sama dengan 4A. Sederhanakan lagi, A sama dengan 6 meter per second kuadrat. Berikutnya yang C, kita gunakan persamaan S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Kita masukkan nilainya, S sama dengan 0 dikali 5 ditambah setengah dikali 6 dikali 5 kuadrat. Sederhanakan, S sama dengan 0 ditambah 3 dikali 25. S sama dengan 75 meter. Jadi gaya normal pada benda adalah 35 Newton. Kemudian percepatan yang timbul pada benda adalah 6 meter per second kuadrat. Dan jarak yang ditempuh setelah 5 second adalah 75 meter. Dua buah balok masing-masing M1 1 kg, M2 4 kg dihubungkan dengan tali melalui katrol. Massa tali dan gesekan diabaikan. Kedua balok dilepaskan tanpa kecepatan awal. Jika gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka benda M1 atau benda pertama akan menyentuh lantai setelah selang waktu A 2 akar 2 detik, B 2 akar 3 detik, C 2 detik,
D 2 akar 10 detik, E 2 akar 15 detik. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, ada massa benda pertama yaitu 1 kg. Kemudian ada benda kedua 4 kg. Kecepatan mula-mulanya 0. Gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Jaraknya S-nya 40 meter. Yang ditanyakan, berapakah waktu untuk mencapai tanah? Untuk menyelesaikan ini kita gunakan konsep pertama, kita gunakan hukum Newton kedua, yaitu percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya, arah gaya total yang bekerja padanya, dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Kita lihat dulu untuk yang M1-nya. M1 ini karena memiliki massa sehingga memiliki berat benda yaitu sebesar W1 sama dengan M1 kali G, dan arah gerakannya adalah ke bawah. Kita masukkan ke persamaan sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu tidak lain adalah berat benda pertama, itu W1 sama dengan, untuk massanya karena ada dua balok di sini menjadi M1 tambah M2 dikali A. Uraikan. M1 kali G sama dengan M1 tambah M2 kali A. Masukkan nilainya. 1 dikali 10 sama dengan 1 tambah 4 kali A. 10 sama dengan 5A. A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Ini percepatannya. Kemudian kita gunakan konsep GLBB dipercepat, yaitu gerakan pada suatu benda dengan lintasan yang lurus dengan kecepatan yang bertambah secara beraturan, atau dengan kalimat lain, benda mengalami percepatan yang tetap atau konstan dengan beberapa persamaan, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Ada juga S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Ada juga persamaannya adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Kita pilih salah satu persamaan yang sesuai dengan data yang kita miliki, yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Masukkan nilainya. 40 sama dengan 0 kali T tambah setengah kali 2 kali T kuadrat. Sederhanakan. 40 sama dengan 0 ditambah T kuadrat. 40 sama dengan T kuadrat. T sama dengan akar 40. Atau kita buat lebih sederhana lagi, T sama dengan 2 akar 10 detik. Jadi jawabannya adalah D, 2 akar 10 detik. Seorang menarik koper bermassa 15 kg dengan seutas tali sedemikian rupa sehingga koper bergerak dengan kelajuan konstan. Tali membentuk theta terhadap bidang horizontal. Jika gaya yang dikerjakan oleh orang tersebut adalah 30 Newton dan gaya gesek antara koper dan bidang horizontal 24 Newton, berapakah nilai tetanya? A 30 derajat, B 37 derajat, C 45 derajat, D 53 derajat, E 60 derajat. Untuk membahas ini, data yang bisa teman-teman peroleh adalah yang pertama ada massa kopernya, yaitu 15 kg. Kemudian ada kecepatannya konstan. Kemudian sudut yang dibentuknya adalah theta. Kemudian gayanya yang diberikan adalah 30 Newton. Gaya geseknya 24 Newton. Yang ditanyakan, berapakah besarnya sudut theta tersebut? Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan konsep hukum Newton pertama, yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda dengan mula-mula diam akan tetap diam, benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap, dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Kita lihat gambar berikut ini. Ada sebuah koper yang ditarik dengan gaya F. Gaya ini membentuk sudut theta terhadap bidang datar. Karena ditarik, maka ada gaya geseknya yang arahnya berlawanan. Nah, karena gaya ini membentuk sudut, maka harus diuraikan terhadap sumbu X. Besarnya adalah F cos theta. Nah, kita lihat untuk yang sumbu X-nya. Di situ ada dua gaya, yaitu F gesek dan F cos theta. Jadi sigma F-nya adalah F cos theta dikurang F gesek sama dengan 0. Kenapa dikurang? Karena arahnya berlawanan. Kita masukkan nilainya. 30
cos theta dikurang 24 sama dengan 0. 30 cos theta sama dengan 24. Sederhananya cos theta sama dengan 0,8. Nah, tetanya adalah 37 derajat. Jadi cos theta sama dengan 0,8 artinya sudut berapa yang nilai cosnya sama dengan 0,8, yaitu 37 derajat. Jadi jawabannya adalah B, 37 derajat.